Karena bulan ini adalah bulan terlahirnya seseorang yang begitu agung, Nabi Muhammad SAW. Di bulan ini adalah momentum untuk kita agar terus-menerus beribadah, bertakwa kepada Allah, dan kita harus selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak hikmah yang kita dapat pelajari dari pancaran Nur Muhammad SAW. Yang utama ialah akhlaknya, karena Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Keterangan tersebut ditaukidi oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis Baihaqi. Ada sebuah cerita di mana pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah itu memiliki rutinitas di mana beliau selalu menyuapi seorang Yahudi buta dengan penuh kesabaran dan penuh kelembutan. Rasulullah SAW selalu menyuapinya sepanjang hari, sepanjang tahun, hingga Rasulullah wafat. Orang buta tersebut padahal selalu menghina Rasulullah, mencaci Rasulullah, namun apa yang ditunjukkan Rasulullah adalah sikap terpuji yang patut kita contoh, agar selalu memaafkan kepada orang lain. Sehingga pada wafatnya Rasulullah, orang buta itu bingung, di mana orang yang selalu menyuapiku. Dan tiba-tiba sahabat datang menemui orang buta itu, meneruskan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut kaget. Karena kenapa? Karena selalu ia mencaci Rasulullah dan menghina Rasulullah. Namun Rasulullah terus selalu sabar, selalu berbuat baik kepada orang tersebut. Dan sahabat itu bercerita bahwa orang yang telah menyuapimu adalah Rasulullah SAW. Dan orang tersebut menangis, meneteskan air mata. Di mana beliau sekarang? Dan sahabat menjawab, beliau sudah wafat. Nangis tiada henti orang Yahudi tersebut, hingga pada akhirnya orang tersebut
masuk Islam karena mendapatkan hidayah dari Allah dan syafaat Rasulullah SAW. Ada sebuah cerita lagi di mana di kota Mesir ada sebuah rumah yang dihuni oleh kaum muslimin, dan di sebelah rumahnya lagi dihuni oleh orang Yahudi. Dan pada bulan Maulid, orang muslim tersebut selalu mengadakan acara besar-besaran dan mengundang banyak orang. Terus istri seorang Yahudi tersebut bertanya kepada suaminya, "Ada apa? Dia kok setiap tahun mengadakan pesta?" Terus si suami menjawab, "Dia seorang muslim. Mereka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Terus pada suatu ketika seorang istri itu bermimpi melihat rumah tetangganya yang selalu mengadakan maulid secara besar-besaran itu bercahaya dan paling terang dari rumah-rumah tetangga-tetangganya yang lain. Dan si wanita itu melihat ke dalam dan melihat sosok orang yang bercahaya yang mengelilingi rumah tersebut. Dan ia bertanya dalam mimpinya kepada orang di sebelahnya, "Siapa mereka?" Mereka adalah para aulia dan para ulama. Dan siapa lagi yang cahayanya lebih terang dan lebih tampan daripada yang lainnya? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan si wanita itu bertanya kepada sebelahnya, "Apakah aku boleh menyapanya?" "Silahkan," kata seorang yang di sebelahnya. Dan seketika itu wanita itu menyapa Rasulullah, dan Rasulullah membalasnya dengan kelembutan dan kebahagiaan. Dan wanita itu bilang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ini bukan pengikutmu. Aku ini tidak beriman kepadamu. Mengapa engkau begitu lembutnya membalas sapaanku?" Terus Rasulullah menjawab, "Pada saat ini, pada detik ini, Allah akan memberimu hidayah sehingga engkau bisa bersamaku memeluk agama Islam." Dan wanita itu seketika itu menangis tiada henti sehingga ia sadar pada tidurnya. Dia bingung karena si wanita itu sudah bersyahadat di depan Rasulullah SAW. Dia bingung karena suaminya tidak tahu bahwa dia sudah memeluk Islam. Tiba-tiba dia keluar melihat suaminya yang menyiapkan hidangan, membersihkan ruangan. "Ada acara apa?" kata si istri kepada suaminya. "Kok sampean menyediakan hidangan begitu banyak?" Dan si suami itu menjawab, "Aku akan memperingati hari lahir
orang yang datang dalam mimpimu. Si wanita itu kaget karena di dalam mimpi tidak ada yang tahu. Terus si istri itu bertanya kembali kepada suami, kenapa kau bisa tahu bahwa Rasulullah hadir di mimpiku? Terus si suami menjawab, karena setelah engkau bermimpi Rasulullah, mimpi itu berterus kepada mimpiku, sehingga karena barokahnya dan karena syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hidayah Allah, sepasang suami istri yang awalnya Yahudi itu memeluk Islam. Banyak hikmah yang dipetik dari cerita tersebut. Yang pertama, kita selalu harus bersabar, harus memiliki akhlak kepada orang lain meskipun orang tersebut tidak menyukai kita. Dan hikmah yang kedua dalam cerita adalah keberkahan bagi orang-orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah pasti rawuh ke tempat tersebut untuk memberikan berkah kepada orang-orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak banyak yang saya bisa sampaikan, hanya ada sekedar kata-kata yang mungkin bisa bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Cukup sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Rabbana atina qadrata lutfi Muhammad fi qalbi. Rabbana atina qadrata lutfi Muhammad fi jazadih. Rabbana atina zarrata lutfi Muhammad fi ruhi. Rabbana atina zarrata lutfi Muhammad fi hayati. Allahumma habib ila nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nuril wujud wa imami kulli mawjudin yusallu alaihi akmal akramina ya asraru ya abraru bisirri wa sifati kamaliyati bi'adadi siddiqiyati wa ma'rifatil ulumil ladunniyati wa ma'rifatil ulumil ladunniyati wa ma'rifatil ulumil ladunniyati bitariqatil muhammadiyati wal mahabbati al mahbubati birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdaril adim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin nuril dhati wa sirri sarifi sirril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi sallim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Bil-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para teman-temanku sekalian, mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Dari salah dan dosa. Hadirin di depan. Ya, ya. Ini batalkan takut tak kenalkan. Dengan kalau dibatalkan takut tak kenalkan. Habis kamu iya, file memori itu kan sudah bergerak di sana. Berarti taruh di memorinya. Iya, suruh taruh ke SD. Halo, file-nya. Banyak filenya, SD. Ayo. Jadi nanti ini, Pak. Baik ini nanti ini. Oh, ini. Kelang udah. Entar kalau kali, Mas. Gimana ini yang ngomong begitu? Sedih. Ayo mau diganang. Menirul. Allah. Dari mana kita MTSan? Dari mana lan? Saya bisa. Saya bisa anu. Dia terakhir Ustaz. Terakhir. Tuh kita tahu, kita arah itu. Iya,